Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Teman-teman kelas 7, kita akan mempelajari tentang teks LHO yang ada di dalam KI 3 dan KD 3.8. KI 3 yang berbunyi memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan laporan hasil observasial berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, yang terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan KD 3.8 yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Pada pertemuan sebelumnya, pasti teman-teman sudah menerima materi tentang teks LHO, bukan? Nah, lalu sekarang apa itu teks LHO? Ya, teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 4 poin penting. Yang pertama yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua yaitu perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir yaitu contoh teks laporan hasil observasi. Pasti sudah pada nggak sabar ya? Oke baik, yuk langsung saja. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya berisi sebuah definisi, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya berisi sebuah perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Misalnya kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, ataupun perilaku. Dan yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada ataupun tidak ada ya teman-teman. Lalu, apa perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskriptif ini? Nah, jadi teks laporan hasil observasi dan teks deskriptif ini sama-sama menggambarkan suatu objek. Perbedaannya yaitu jika teks laporan hasil observasi menggambarkan suatu objek yang bersifat umum, misalnya saja yaitu menggambarkan lingkungan kelas. Nah, sedangkan teks deskriptif ini menggambarkan suatu objek yang bersifat khusus, misalnya menggambarkan papan tulis. Poin selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan atau ciri bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi ini antara lain yang pertama yaitu menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, meliputi, dan lain-lain. Ketiga, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku. Misalnya, bertelur, membuat,
tidur, makan, hidup, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung seperti dan, serta, sebagaimana, demikian halnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Contoh teks laporan hasil observasi. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Nah, ini termasuk pernyataan umum. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada masa air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Nah, kalimat ini termasuk dalam definisi bagian. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Dan ini merupakan kalimat simpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berupa hasil riset tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Yang kedua, struktur laporan hasil observasi meliputi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Serta dalam membuat teks laporan hasil observasi yang baik adalah yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa.